teman-teman, hari ini minggu ke-9, saya tidak tahu PB9 apa PB8 ya, berbicara tentang strategi rumah tangga petani. Jadi ini sederhana saja, kita bergosip tentang petani di desa. Ya biasanya Kajak itu ke lapang sebelum era pandemi ya, tapi kemudian karena pandemi kita tidak ada turun lapang nih. Tapi semoga teman-teman juga seringlah ke lapangan gitu, ke pedesaan atau melihat bagaimana petani di desa begitu ya. Sehingga materi hari ini tidak terlalu mengawang banget teman-teman, atau semoga juga teman-teman bisa membayangkan begitu ya gimana kondisi petani di pedesaan. Jadi bahasan kita hari ini tidak terlalu berat. Ini dia untuk capaian pembelajarannya. Jadi diharapkan teman-teman memahami rumah tangga petani sebagai unit ekonomi dalam konteks kebijakan neoliberal, kemudian memahami perubahan bentang alam dalam konteks kebijakan neoliberal, dan yang terakhir memahami bentuk-bentuk strategi rumah tangga petani sebagai konsekuensi adanya perubahan agraria. Jadi dengan merujuk kepada capaian materi, maka ini dia subpokok bahasan kita. Jadi kita akan mengawali dari memahami rumah tangga petani, kemudian juga nanti perubahan bentang alam, walaupun tidak ke bentang alam secara fisik ya, tapi konsekuensinya kepada perubahan agraria begitu. Kemudian dan terakhir bentuk-bentuk strategi. Ini konseptualnya, empirisnya nanti mungkin teman-teman banyak di praktikum. Oke. Memahami rumah tangga petani sebagai unit ekonomi dalam konteks kebijakan neoliberal. Saya mulai dari yang paling dasar teman-teman, agar tidak gagal paham begitu. Ini hanya mengingatkan saja, memastikan. Kita sering mengatakan kapitalisme, neoliberal, dan sebagainya, tapi semoga teman-teman sudah default ya kata-kata ini di dalam pikirannya begitu, sehingga ketika kita berbicara rumah tangga petani dalam konteks kebijakan neoliberal itu juga sudah default di pemikiran kita begitu. Jadi apa itu neoliberalisme? Program politis dan ideologis untuk menggulung negara demi kepentingan pasar dan para kapitalis di dalamnya. Orang tuanya kapitalis lah ya. Artinya bagaimana peran negara dibatasi sehingga yang bekerja di masyarakat itu lebih kepada peran kapitalis. Jadi modal yang menguasai masyarakat. Kira-kira seperti itu cirinya, ciri kebijakan neoliberal. Jadi biarkan mekanisme pasar yang bekerja, artinya tidak ada perlindungan, tapi memang siapa yang kuat, dia yang menang, begitu ya. Kemudian juga ciri lainnya biasanya mengurangi subsidi, karena kebanyakan subsidi itu memberi beban kepada negara. Sehingga biarkan tanpa orang-orang yang lemah gitu tanpa subsidi itu menjadi semakin terpikirkan dalam kebijakan neoliberal. Subsidi pupuk misalkan ketika itu dicabut, maka siapa yang kemudian dirugikan? Tentu petani-petani yang dia lemah secara modal, kan begitu. Kemudian juga ciri lainnya mengurangi regulasi negara terhadap kebebasan ekonomi. Jadi jangan terlalu banyak aturlah negara itu, biarkan kebebasan ekonomi yang bermain di masyarakat. Kemudian ciri lainnya juga banyak privatisasi. Jadi aset-aset negara dikuasai pemilik kapital, begitu ya. Barang yang sifatnya publik juga banyak kemudian diprivatisasi, artinya dikuasai oleh sektor-sektor privat. Ini sebagai pengingat saja, teman-teman juga mungkin sudah terbiasa dengan istilah ini. Nah, dalam konteks kemudian kebijakan neoliberal itu, maka muncul perdebatan nih seputar posisi kelas kaum tani. Misalnya dengan adanya kapitalisme atau dengan adanya kebijakan neoliberal begitu, apakah petani kira-kira akan lenyap begitu? Atau justru malah terus memperbaharui diri? Kan begitu ya. Jangan-jangan dengan adanya kebijakan terus-menerus liberal begitu, kapitalisme yang bermain, lama-lama petani ini akan punah. Gitu. Semakin data-data menunjukkan kepunahan petani itu semakin ada begitu. Atau justru sebenarnya kalau semakin lemah, justru semakin petani itu berserikat, kemudian membentuk suatu perkumpulan dan dia bangkit begitu untuk melawan.
Jadi seperti itu. Atau justru apakah pertanian perlu dipertahankan? Pertanian petani ya dengan cirinya, apa cirinya nanti kita akan bahas. Seperti itu. Atau harus diubah dengan cara-cara yang lebih baik lagi menurut siapa begitu ya, atau ya cara-cara petani yang sekarang dengan cirinya itu harus dipertahankan, ataukah apakah cara bertani cukup menjanjikan untuk memenuhi pangan dunia, pangan kita semua, dan mampu berkontribusi secara signifikan dan mendasar bagi perkembangan masyarakat, ataukah justru perlu jenis produksi lain di luar seperti yang biasa dilakukan oleh petani. Kan begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini mempertanyakan posisi petani itu sendiri. Harus seperti apa? Apakah harus disingkirkan? Ataukah memang sebenarnya ya harus dijaga untuk keberlanjutan pertanian kita? Apakah justru tadi petani karena cara bertani yang tradisional begitu, identik gitu, petani di desa itu caranya tradisional, apakah itu justru menghambat perubahan dari proses transisi ke pola produksi yang dianggap lebih unggul, atau bahkan justru pertanian tradisional misal atau pertanian pada umumnya yang dilakukan petani itu justru menjadi penggerak utama transformasi yang diperlukan di pedesaan. Itu seputar. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, jadi gimana nih posisi petani seharusnya? Nah, ini juga menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan, di kalangan para para ilmuwan begitu. Ini mengenai perdebatan seputar posisi kaum tani. Satu hal di dalam konteks kebijakan neoliberal, petani sebagai unit produksi. Jadi pertanian petani itu salah satu unit produksi, meskipun unit produksi petani dikondisikan dan dipengaruhi oleh konteks kapitalisme, di mana unit produksi itu beroperasi, bukan berarti unit produksi petani diatur secara langsung oleh sistem kapitalis. Jadi sistem usaha petani atau unit produksi pertanian itu memang mendapatkan pengaruh dari kapitalisme, tapi bukan berarti tadi ya secara langsung itu diatur oleh sistem kapitalis itu sendiri, karena memang petani memiliki cara-cara tersendiri bagaimana dia menyesuaikan diri, bagaimana dia mengatur sistem produksinya sendiri di bawah tekanan kapitalisme itu sendiri. Itu yang dilakukan petani. Jadi terkadang begitu ya, kalau melihat posisi petani, kadang seperti petani ini ditindas dengan kebijakan-kebijakan tadi, subsidi tidak ada, lahan terbatas, kemudian teknologi juga rendah, modal tidak ada. Tapi di sisi lain, petani itu begitu dibanggakan. Katanya petani adalah penghasil sumber pangan. Kalau tidak ada petani, kita mau makan apa? Itulah kontradiksi-kontradiksi yang dialami petani. Tapi kenapa kemudian kebijakan selalu tidak memihak kepada petani? Petani itu katanya menderita dan di satu sisi melawan dengan cara apa? Melawan dengan cara dia tetap bertahan di pertaniannya, walaupun kondisi diterjang di berbagai arah begitu ya, dengan kebijakan-kebijakan yang belum memihak, tiba-tiba impor beras, atau mungkin juga tiba-tiba subsidi dicabut, tiba-tiba juga ada pencaplokan lahan dan grabbing dan sebagainya. Itu petani tetap bertahan, itu tiada lain sebagai bentuk perlawanan petani itu sendiri. Di satu sisi petani itu dibangkitkan begitu ya dengan banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang katanya ini untuk meningkatkan kaum tani begitu. Program-program pemerintah banyak digulirkan bagaimana biar pertanian terus berkembang, tapi di sisi lain kaum petani juga dilemahkan. Depersonalization dan representation. Kalau depersonalization itu penyingkiran ya, pelemahan kaum tani. Kalau representation itu membangkitkan kembali kaum tani. Jadi kadang kontradiksi tersebut itu kita temukan seperti itu. Jadi sebenarnya pemerintah tuh mau bagaimana atau kita tuh mau bagaimana sebenarnya. Begitu ya. Jadi melihat tani sebagai unit produksi. Nah, bagaimana kemudian petani dan kapitalisme?
Usaha petani berada dalam suatu ekonomi yang didominasi oleh relasi kapitalis. Usaha tani terserap dalam produksi komoditas dan menjadi produsen komoditas kecil-kecilan. Jadi memang tadi ya, usaha tani tidak bisa terlepaskan, apalagi sejak masuknya revolusi hijau, begitu bagaimana kemudian bibit benih-benih itu dipasok oleh para kapitalis, kemudian juga pupuk juga dipasok oleh kapitalis, begitu sarana-sarana produksi banyak digantikan. Petani bisa menjadi pasar begitu atas komoditas, tapi juga menjadi produsen komoditas kecil-kecilan. Dia menjual hasil tani dengan harga yang ditentukan oleh kapitalisme, harga pasar yang bermain gitu, bukan oleh harga yang mereka tentukan sendiri. Jadi sudah capek-capek misal menanam bawang, tiba-tiba kemudian harga bawang anjlok dan banyak kemudian protes-protes, tiba-tiba bawang dibuang begitu saja di jalanan ya teman-teman. Sering mungkin mendengar berita cabai begitu harga naik, menanam tapi tiba-tiba begitu panen tinggi harga anjlok. Jadi semua tergantung pada mekanisme pasar, semua tergantung pada sistem kapitalis yang berjalan. Seperti itu. Jadi kenapa kemudian usaha tani ini sangat didominasi oleh relasi kapitalis itu sendiri. Ya, setiap usaha kecil petani menjadi bagian organik dari perekonomian dunia secara umum. Jadi memang sistem usaha tani itu akan menjadi bagian dari perekonomian dunia, dipengaruhi secara kuat dalam pengorganisasiannya oleh tuntutan-tuntutan ekonomi dunia kapitalis. Apalagi kita perjanjian-perjanjian atau kerjasama global di bidang pertanian juga di Indonesia ini termasuk yang banyak ya. Ya, salah satunya tentu ini juga berpengaruh terhadap usaha petani di pedesaan. Bersama dengan jutaan usaha tani serupa turut mempengaruhi sistem ekonomi dunia. Ya, ciri usaha tani pertanian atau peasant agriculture ya. Jadi kalau petani di kita petani, tapi kalau diistilahkan asing itu peasant bisa farmer, tapi kita banyaknya membahas peasant. Jadi ciri usaha tani atau pertanian petani itu yang pertama memang dia ya bagian dari sistem kapitalis, tapi di sisi lain unit usaha tani bagian yang tersubordinasi, terpisah, dia memiliki ciri-ciri tersendiri. Khasnya seperti apa kita akan bahas nanti di bab ketiga. Dalam dirinya sendiri bukanlah unit produksi yang kapitalis. Jadi sebenarnya dia bagian dari sistem kapitalis, tapi petani itu melakukan usaha tani bukan untuk mengejar keuntungan atau mencari nilai tambah dari modal yang dia keluarkan, tapi lebih kepada dia bagaimana memenuhi pangan untuk keluarganya. Itu lebih seperti itu. Jadi tidak ada kemudian logic profit maximization ya, maximization itu terkadang tidak ada di dalam logik petani itu sendiri. Kemudian bekerja dengan cara yang seringkali berbeda sama sekali dengan cara-cara usaha pertanian kapitalis dikelola. Kalau teman-teman ke desa misalkan mau nanya pendapatan petani itu biasanya dihitung dengan pendapatan kotor ya. Pendapatan kotor itu biaya produksi biaya bukan pendapatan kotor, maksudnya penghasilan. Untuk menghasilkan pendapatan petani itu penghasilan kotor atau tadi hasil jual panen dikurangi biaya produksi mulai dari tenaga kerja, input pertanian lain seperti pupuk, benih dan sebagainya. Itu ditemukanlah pendapatan petani. Tapi tidak semudah itu ternyata. Ketika wawancara misal Pak berapa biaya tenaga kerja, mereka tidak bisa menghitungnya dengan uang karena tenaga kerja mereka sendiri yang melakukan atau juga memaksimalkan tenaga kerja yang ada di rumahnya. Itu seperti itu. Jadi kadang sulit untuk tidak seperti usaha-usaha formal. Kalau kita mungkin berbisnis itu kan katanya harus ada pencatatan ya, keluar masuk, pemasukan, penerimaan itu jelas terhitung. Itu biasanya usaha-usaha yang memang profit oriented seperti itu ya, jelas pemasukan pengeluaran sehingga keuntungan jelas karena memang ditujukan untuk mendapatkan nilai tambah atau keuntungan dari yang dilakukan seperti itu. Tapi petani tidak, kadang tidak seperti itu juga, gitu. Tidak bisa
bisa ya lahan kurang dari 0,5 hektar atau bahkan 0,3 hektar atau 0,25 hektar, tapi kok bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang terus meningkat gitu. Dari mana? Kan biasanya kita bertanya-tanya. Ya, karena petani memiliki cara-cara tersendiri bagaimana mereka mengelola usaha taninya dengan beragam strategi yang akan mereka lakukan. Biasanya seperti itu, nanti yang akan kita bahas. Jadi usaha tani atau pertanian petani ini tidak terstruktur, tidak berfondasi pada hubungan kapital atau tenaga kerja. Tenaga kerja tidak dibayar karena pakai tenaga kerja rumah tangga. Modalnya bukan kapital. Jadi beda ya, modalnya bukan kapital. Kemudian bedakan modal dengan kapital. Kalau kapital itu sesuatu yang bisa dijadikan untuk menghasilkan nilai tambah kapital. Tapi kalau modal segala sesuatu yang dia makan untuk bisa tadi memenuhi apa yang dia perlukan. Itu seperti itu. Jadi kadang juga usaha tani ini menjadi kritik permanen terhadap pola-pola dominan. Artinya dia bertahan ini dalam rangka mengkritik pola-pola dominasi yang ada begitu. Dan dia pertaniannya menempati ruang yang tidak bisa ditempati oleh pertanian kapital. Khasnya dari pertanian petani ini dia anaerobik. Apa teman-teman anaerobik itu? Ini IPA nih. Ada yang ingat? Apa arti anaerobik? Suara saya masih terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar. Apa anaerobik nih? Nggak butuh oksigen. Oksigen, Bu. Gimana? Nggak butuh oksigen. Yang keras saya tidak dengar. Yang nggak butuh oksigen. Yang nggak butuh oksigen ya. Jadi dia bernapas tapi tidak dengan menyerap oksigen. Nah, begitu pula dengan petani. Jadi petani ini dia melakukan usaha tani tanpa kemudian menghirup modal. Jadi dia akan menggunakan modal yang ada di sekitarnya untuk bisa melakukan usaha tani. Berbeda dengan kemudian pertanian kapitalis, dia punya modal, dia bisa bernafas dengan modalnya dan melakukan usaha-usaha memaksimalkan keuntungan. Tapi berbeda dengan pertanian tani begitu. Precision agriculture ini dia bersifat anaerobik. Konsekuensinya keluarga petani juga mengalami pergulatan. Artinya karena dia memanfaatkan modal yang ada, sehingga bagaimana modal-modal itu ya dia melakukan pergulatan untuk bisa melakukan usaha-usaha yang dia lakukan. Dan dengan seperti itu, usaha tani pertanian bertahan berproduksi di mana pertanian kapitalis mandek. Terbukti pada saat krisis moneter, pertanian di pedesaan cenderung bisa lebih bertahan. Kalau kita juga kemarin kan masa-masa pandemi misalnya ketika semua orang mau pernah tuh ya awal-awal pandemi semua orang mau menyetok bahan gitu kan, rush buying segala macam. Coba kalau petani di pedesaan dia tidak akan pernah ketakutan dengan hal itu karena dia sudah terbiasa memproduksi pangannya yang ada sendiri, tidak ketergantungan. Ketika dia tidak ketergantungan misalkan dengan input produksi, maka dia akan karena sudah terbiasa begitu melakukan tadi pergulatan tadi, melakukan usaha tani dengan modal yang ada tanpa kemudian bergantung kepada sistem kapitalis, sehingga ketika ekonomi dunia terguncang, pertanian menjadi bisa lebih bertahan. Dan ini terbukti ada penelitiannya ketika krisis moneter, pertanian di desa cenderung lebih sektor pertanian cenderung lebih bisa bertahan dibandingkan dengan yang lain. Saya yakin itu karena sistem usaha tani, bukan sistem pertanian kapital begitu yang bertahan. Sistem pertanian itu. Jadi sebenarnya petani atau usaha tani ini bersanding atau bertanding melawan kapitalis. Satu sisi dia bersanding ya, tetap menjadi sasaran kapitalisme, menjadi bagian dari relasi kapital, tapi di sisi lain dia juga berusaha untuk melawan dengan tadi terus melakukan cara-cara sendiri dalam melakukan pertanian. Ini dia, unit produksi petani, bagaimana tadi petani ditekan dengan kapitalisme dan penetrasi pasar, mengajar akumulasi modal. Teman-teman siapa sekarang
penyuplai benih yang paling dominan? Ada yang tahu nggak? Dari anak tanah mungkin tahu nih. Ada anak tanah kayaknya. Siapa ini anak tanah? Perusahaan benih yang mendominasi di Indonesia. Kurang tahu. Kemudian dari tanah. Apa AB2TI? AB2TI punya Prof. Andre. Banyak ya kayaknya ya. Saya juga pernah lihat tapi banyak. Tapi salah satunya ya kalau pernah lihat film yang kematian di India itu petani kapas di India itu dia rugi ya karena salah satu tadi benih transgenik begitu yang dipakai akibat dari proses sistem kapitalis. Begitu Monsanto 99%, saya tidak salah kuliah S2 dulu dengan Pak Andreas, itu 99% benih yang ada di pasaran itu dikuasai oleh Monsanto, 99% begitu ya. Sisanya kapital juga 1%-nya. Sehingga ketika ada undang-undang benih itu juga menjadi terhambat ya ketika mau ada undang-undang. Ada yang ingat mungkin saya lupa. Jadi bagaimana untuk bisa menghargai karya benih unggul lokal begitu, itu alasannya biar tidak sembarangan begitu, sehingga memang aturan untuk mengakui adanya benih unggul itu menjadi dibatasi. Padahal itu sedang didorong untuk salah satu upaya bagaimana kemudian agar benih tidak didominasi oleh perusahaan kapitalis multinasional corporate ya seperti itu. Jadi dengan petani menjadi pasar dari produk-produk pertanian, dari produk-produk input produksi, tapi di sisi lain tadi pertanian itu dia komunitas yang egalitarian dan homogen, berwatak subsisten, tidak menghabiskan waktu untuk mengambil keuntungan, memperhitungkan rasio pekerja dan konsumen. Ini ciri dari unit produksi petani. Nah, dengan kondisi seperti ini, bagaimana petani bisa bertahan? Kan itu pertanyaan. Sampai sini teman-teman, ada yang ditanyakan? Ibu, saya ingin bertanya. Lutfi, ya, silakan Bu. Lutfi. Saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan, Bu. Saya masih kurang jelas di bagian tadi tentang modal dan kapitalisme tadi, Bu. Yang sebelum anaerobik tadi. Modal dan kapital. Ya, itu. Apakah bisa dikatakan kalau misalnya tadi kan kalau modal itu kan apa yang diperlukan petani gitu ya, Bu, ditentukan seperti itu. Apakah ketika karena kan semakin ke sini petani di pedesaan itu terkadang lebih memikirkan bagaimana mereka mendapatkan uang dari hasil pertanian mereka gitu. Jadi lebih tetap ada pada posisi profit oriented seperti itu. Ketika seperti itu, apakah itu sama saja dengan adanya ataupun bisa dikatakan bahwa modal tersebut sama dengan kapitalisme yang memang lebih menekankan pada keuntungan atau tidak seperti itu, Bu? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, saya masih belum paham mengenai yang bertanding tadi. Bagaimana bisa dikatakan petani dengan kapitalisme ini bertanding, dan bagaimana bisa dikatakan petani dan kapitalisme ini bertanding. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Lutfi. Lutfi, KPM atau non-KPM nih? Saya KPM, Bu. KPM ya? Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Yang terkait modal dan kapital tadi ya. Jadi ini lebih kepada orientednya sih. Jadi begini teman-teman, petani itu ada yang memang dia bertani hanya untuk dikonsumsi, itu pertama. Dan yang kedua, ada petani dia untuk dijual, tapi kemudian sebagian dia untuk uangnya dia memenuhi konsumsi. Konsumsi di sini tidak hanya makan, tapi segala suatu keperluan untuk petani. Itu seperti itu. Kalau saya lupa sebenarnya, nanti mungkin perlu dibuka lagi ya. Ini
para ahli juga memisah atau menekankan dua hal ini. Jadi kalau tidak salah satu sisi dia tadi memetakan bahwa yang namanya petani atau peasant ini ya tadi memenuhi kebutuhan bertani hanya untuk konsumsi begitu, tapi juga dalam pengertian lain tokoh lain mengatakan, saya lupa tokohnya, mohon maaf begitu, bahwa ini juga termasuk dia yang membeli lalu kemudian menggunakannya untuk konsumsi, itu juga termasuk. Bedanya modal petani bukan berbeda sepertinya kapitalnya pertanian kapitalis, kan seperti itu yang ditanyakan ya. Jadi modal petani itu bagaimana kemudian sumber daya yang ada dia gunakan untuk bisa melakukan usaha tani. Saya pernah misalkan kalau yang sederhana saja contoh ya ke Jambi nih, petani yang baru membuka lahan ya, walaupun ya saya tidak bisa petani sawit misal, petani sawit rumah tangga dengan kurang dari 2 hektar. Dengan modal yang mereka juga tidak punya modal atau keterbatasan kapital tadi ya, keterbatasan kapital, maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan mencabut benih sawit itu ngambil ke kebun orang, katanya minta anakannya kebun sawit orang, katanya begitu. Itu yang namanya modal petani. Jadi jalan juga ya untuk pemasaran dan sebagainya itu menggunakan jalan ada, misal pengairan juga kalau di sawit itu mengandalkan pada pengairan yang ada karena dia tidak memiliki modal. Jadi tadi memanfaatkan apa yang ada, termasuk tadi benih, ketika tidak bisa membeli benih, bagaimana dia caranya bisa mendapatkan benih tadi. Kalau sawit, kalau mau bagus, itu benih itu ada sertifikatnya, kalau setahu saya ya. Jadi kadang dia tidak berhasil juga tuh, kalau dia hanya mencabut benih dari anakan begitu, saya tidak tahu, yang kalian mungkin lebih paham, bilangnya petani begitu. Kadang tidak jadi gitu ya, kadang tidak tumbuh, kadang jadi dia harus berusaha lagi. Jadi memanfaatkan modal untuk apa? Dia mencari subsistensi agar lahan yang kemudian dia punya yang sempit itu dia bisa manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Jadi belum berpikir dulu sebagai mencari keuntungan yang lebih dari apa yang dia hasil. Kalau misalkan dia berpikir untuk mencari keuntungan, maka dia pasti akan berpikir mau mengambil resiko untuk misalkan meminjam modal. Kemudian dia perhitungkan begitu input produksi, lalu kemudian bagaimana keuntungannya nanti menghasilkan, lalu keuntungan yang didapat dia akumulasikan. Jadi bedanya akumulasi modal tadi. Jadi kalau pertanian kapitalis, dia bertani, kemudian menghasilkan, terus hasilnya itu dia jadikan modal lagi sehingga terus, namanya akumulasi primitif ya. Akumulasi primitif, jadi modal terus diputar itu sudah mencirikan sistem kapitalis. Tapi bagi pandangan Cayanov, ini pandangan Cayanov, bahwa petani itu subsisten, dia lebih kepada bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga, bertani untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun ketika dia punya waktu lebih, misalkan dia tidak gunakan waktu lebih itu untuk bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Jadi dia akan tetap bertani, kalau dia cukup dengan 8 jam ke sawah, dengan hasilnya cukup untuk makan atau konsumsi keluarga, dia tidak akan menambah jam kerja misal 12 jam untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga dia mendapatkan untung besar. Kemudian untung besar itu nanti dia putar lagi menjadi modal, dan modal itu nanti dia putar lagi. Seperti itu kira-kira bedanya modal usaha tani dengan kapitalnya pertanian kapitalis. Mana Lutfi? Kebayang belum? Iya Bu, bisa. Terima kasih. Ya. Jadi tadi ya, modal dan kapital tidak diputar lagi, kalau tidak berpikir untuk diputar lagi modalnya. Akumulasi primitif. Kemudian berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tadi bersanding atau bertanding. Ya, bersanding juga sebagai suatu hal yang karena bersanding di sini karena tidak ada pilihan lain ya, tadi bersanding dengan sistem kapitalis, dan di satu sisi juga kenapa ini bersanding karena tidak semua petani berwatak sama. Jadi tidak semua petani
berwatak sama hanya mengejar subsistensi, tapi ada juga petani-petani yang juga dia mulai berpikir rasional, sehingga di pedesaan muncul diferensiasi petani ya, itu sudah dibahas di bab sebelumnya, mulai muncul petani yang tanpa middle class, kemudian juga petani yang sudah mulai bisa mengusahakan pertaniannya menjadi lebih tinggi profit seperti itu. Itu bersanding, atau di satu sisi bersandingnya juga karena keterpaksaan tadi, mereka harus bertani di tengah kondisi harga benih tinggi, kemudian harga pupuk juga tinggi, keterbatasan lahan, sehingga karena tadi ya land grabbing dan sebagainya, atau juga mungkin karena tekanan pembangunan, tekanan kebutuhan, sehingga dia tetap bertahan bersanding dengan pertanian kapitalis atau dengan sistem kapitalis. Tapi di satu sisi bertanding tadi melawan ini nanti ada gerakannya tersendiri. Jadi ada pembahasan materi ini sebenarnya tidak hanya sampai di strategi petani, tapi di bagaimana kemudian solusinya yaitu land reform. Ya bagaimana ini loh ditantang. Jadi kalau misalkan 1.000 hektar lahan pertanian dikelola oleh petani dengan ciri khasnya tertentu dan dikelola oleh perusahaan tani, ternyata hasil penelitian Chayanov itu lebih menguntungkan ketika lahan 1.000 hektar itu dikelola oleh petani dengan sistem pertanian yang berciri khas mereka dibanding kemudian dilakukan dengan sistem perusahaan atau tadi sistem kapitalis. Itu seperti itu. Jadi bagaimana kemudian posisi-posisi mereka juga dipertahankan sehingga mampu bertahan dan bertanding dengan sistem kapitalis. Karena kan ketika sistem kapitalis ini kan menawarkan sendiri, ini loh, lu kalau mau maju begini cara bertaninya, kan begitu ya. Tapi kemudian menurut kerangka Chayanov itu tidak seperti itu. Mereka bisa sistem pertanian egaliter, tetap homogen, tetap dengan subsisten, tapi bisa menghasilkan suatu pertanian yang indah bahasanya kalau di Chayanov, bukan pertanian yang menguntungkan, tapi pertanian yang indah itu pertanian yang berkelanjutan. Mereka punya kepastian untuk konsumsi keluarga mereka sampai ke depannya. Itu Lutfi. Bagaimana? Iya Bu, paham. Terima kasih. Iyanya tuh, iya, yakin. Iya yakin Bu. Iya yakin ya. Iya. Jadi ini seputar perdebatan saja, memang seputar memposisikan petani. Jadi mungkin Chayanov ya agar tidak, karena kan ini perdebatan antara populisme agraria. Nih kalau mau diangkat ke tingkat teoritik, populisme agraria dengan tadi pertanian kapitalis, agraria kapitalis gitu. Jadi satu sumber daya agraria itu mau diproduksi secara sistem kapitalis atau mau diproduksi menurut cara-cara paham populisme agraria begitu. Itu seperti itu. Dan itu sebuah perdebatan juga. Mungkin kalau bagi penganut pertanian kapitalis, kuliah sekarang banyak juga didebat. Begitu teman-teman. Itu terkait pertanyaan Lutfi. Ada lagi yang ingin bertanya? Teman-teman? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Kita masuk ke kenapa stop ini? Kenapa stop screen? Saya ulangi ya, biar enak. Masuk ke pembahasan kedua mengenai perubahan bentang alam dalam konteks kebijakan neoliberal. Bukan lebih kepada perubahan bentang alam, karena mungkin perubahan bentang alam teman-teman banyak di ekopetan ya perubahan bentang alam itu. Tapi lebih kepada perubahan alokasi penguasaan lahan lah kira-kira begitu. Jadi perubahan bentang alam dalam konteks kebijakan neoliberal. Nah, menurut Fauzi ini teman-teman,
ciri-ciri kebijakan neoliberal, jadi kita melihatnya secara neoliberal. Ciri kapitalisme di sektor agraria itu pada awal-awal tahun kemerdekaan, teman-teman juga sudah belajar transisi agraria, kemudian penetrasi kapitalis, gitu ya. Ciri-ciri pembangunan kapitalis itu setidaknya ada 3. Program revolusi hijau, ya, kemudian program eksploitasi hutan, kemudian program agroindustri. Ini yang khas terpampang nyata, kalau kata Syahrini. Terpampang nyata kita bisa lihat seperti itu. Revolusi hijau itu tahun berapa, teman-teman? Ada yang tahu? Tahun berapa? Revolusi hijau. Revolusi hijau. Ada yang tahu nggak? Atau pernah dengar? 80-an bukan? Tahun berapa, Ulia? 80-an bukan, Bu? Tahun 80-an, ya. 70-80-an ya. Apa yang terbersit ketika ada revolusi hijau? Yang teman-teman ketahui dari revolusi hijau? Penggunaan teknologi. Ya, penggunaan teknologi untuk produksi pertanian ya. Eli, mau angkat mic tadi? Iya, penggunaan pupuk kimia yang kayak gitu. Putus-putus ya, Lia. Jadi ini revolusi hijau dalam rangka memang untuk meningkatkan produksi beras pada saat itu yang mulai tidak stabil ya, yang mulai kecenderungan menurun, dan ini berasal dari pinjaman dunia modalnya. Jadi hati-hati ketika kita meminjam modal itu kan dalam rangka ya kita harus mengembalikan, kan begitu ya. Jadi pada waktu itu memang subsidi diberikan, kemudian teknologi ditingkatkan, tapi ternyata yang mampu menyerap teknologi swasembada pangan memang berhasil diciptakan, swasembada beras bukan pangan, berhasil diwujudkan, tapi ternyata ada hanya segelintir orang yang menangkap peluang dari revolusi hijau itu tadi. Petani yang punya akses terhadap modal, petani yang punya kapital yang mampu menangkap program revolusi hijau ini. Sementara di pedesaan banyak tadi petani-petani dengan cara tersendiri yang tidak bisa menangkap peluang itu, menjadi lebih tersingkirkan karena semua tergantung dengan mekanisasi. Tenaga kerja di pedesaan, tenaga kerja di pertanian kemudian tergantikan oleh teknologi-teknologi itu kemudian yang terjadi. Yang kedua, ini juga terjadi eksploitasi sumber daya hutan. Jadi banyak kebijakan-kebijakan dibuat pada saat awal kemerdekaan itu untuk memberikan penguasaan kepada swasta. Teman-teman mungkin tahu istilah HTI, HPH, itu kan bentuk-bentuk izin kehutanan, IUPHK ya. Izin-izin usaha kehutanan yang itu diberikan kepada swasta. Itu salah satu bentuk bagaimana program kapitalisasi berjalan di dalam sektor agraria. Kemudian tidak ketinggalan juga sektor agroindustri atau perkebunan ya, karet, sawit, seperti itu ya. Jadi memberikan ketika ekspor migas itu turun, begitu, maka pemerintah Indonesia pada saat itu mencoba mengembangkan alternatif bagaimana bisa ekspor non migas, dan ini juga dibuka peluang untuk penanaman modal bagi para pemilik kapital baik dalam negeri maupun di asing, begitu ya. Jadi bagaimana konsesi-konsesi itu diberikan kepada swasta, lahan atas nama lahan negara itu dikuasai oleh swasta melalui mekanisme-mekanisme perizinan. Ini sesungguhnya alokasi peruntukan ya, peruntukan hak menguasai negara. Kalau kita bisa lihat, jadi semua sumber daya itu dikuasai oleh negara dan digunakan oleh sebesar-besar kemakmuran rakyat atau digunakan oleh sebesar-besar kemakmuran kapital, kan begitu, atau pemilik kapital. Jadi pemerintah boleh menguasai suatu sumber daya, dalam hal ini hutan, melalui skema taman nasional. Jadi pemerintah tinggal menetapkan aja nih, daerah ini ditetapkan sebagai taman nasional, sehingga itu menjadi daerah kekuasaannya pemerintah. Masyarakat biasanya hanya menjadi pengganggu di dalam kawasan taman nasional, membuat
degradasi hutan menjadi lebih tinggi karena tadi mengkonversinya menjadi lahan-lahan pertanian seperti itu. Atau apakah juga sumber daya itu bisa diberikan kepada rakyat melalui tadi devolusi nih, hutan desa, skema-skema hutan desa, desa adat. Ini di sektor kehutanan ya, khusus di sektor kehutanan untuk yang ini. Jadi eksploitasi sumber daya hutan nih swasta itu berupa konsesi. HTI, hutan tanaman industri, bubur kertas, HPH, HGU, hak guna, semua hak-hak itu dalam rangka melancarkan kapitalisme bekerja dalam menguasai sumber-sumber daya agraria atau sumber-sumber agraria. Skema-skema rakyat ini juga banyak, tapi kemudian penuh dinamika juga ya. Hutan desa, hutan adat itu dinamikanya panjang, seperti itu. Padahal tadi satu sisi petani itu ditindas, begitu di sisi lain dibanggakan. Tapi kenapa kemudian skema-skema penguasaan untuk rakyat itu menjadi banyak dinamika di lapangan? Itu terkait dengan penguasaan negara atas sumber daya agraria. Ini dia, kalau teman-teman lihat ketimpangan alokasinya, perbandingan alokasi tanah di kawasan hutan tahun 2017 sampai 2012, jadi dari 120,6 juta hektar kawasan hutan, ternyata yang paling tinggi itu adalah IUPHHK, izin usaha pengelolaan hutan, haknya apa ya? Hasil hutan kayu. Lupa saya, ada yang baik hutanan enggak ya? Izin usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu. HA, HTRE, restorasi ekosistem, hutan tanaman, H itu hutan alam. Jadi hutan fungsi-fungsi hutan alam itu dikonservasi, kemudian hutan tanaman, kemudian restorasi ekosistem. Restorasi ekosistem juga suatu skema baru ya teman-teman. Jadi karena sekarang isu deforestasi itu tinggi, reforestasi juga itu menjadi digunakannya pendekatan kapital, yaitu pendekatan dikelola oleh perusahaan. Salah satu perusahaan RE itu di Jambi, Restorasi Ekosistem Indonesia, REKI, itu izin usaha hutan yang tiada lain untuk merevitalisasi hutan atau mengembalikan kembali fungsi hutan, diberikan kepada swasta. Karena apa? Karena sekarang sedang tren isu perdagangan karbon, kemudian juga di antaranya itu isu perubahan iklim yang menuntut adanya negara-negara bisa memelihara hutannya. Jadi kalau misalkan hutan itu bisa diperjualbelikan, maka swasta sudah menangkap itu semua dengan cara meminta izin restorasi ekosistem. Jadi hutan yang sudah terancam punah pun swasta berani untuk merestorasi dengan sistem-sistem permodalan yang mereka punya gitu untuk bisa mendapatkan keuntungan. Dan RE ini setelah 100 tahun ternyata boleh ditebang kayunya. Dan itu menjadi hak pengelola konsesi. Jadi dia menang banyak konsesinya selama 100 tahun. Dan itu tinggi ya, lumayan cukup tinggi. Wilayah konservasi Taman Nasional juga masih tinggi, ini dikuasai oleh negara. Kemudian pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat ini sangat sedikit sekali, 1,892. Jadi bagaimana hutan dikelola oleh masyarakat itu rendah di sini. Kemudian pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, karena perkebunan itu APL ya, jadi sudah banyak di APL, sementara di tahun 2017 sampai 2018 itu sekitar 6.897 hektar itu dilepaskan untuk kepentingan perkebunan. Jauh lebih tinggi untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Kalau perkebunan itu jadi kalau dia mau izin HGU perkebunan sawit, kalau kawasannya masih hutan itu tidak boleh, maka dia harus bisa bermain cantik bagaimana agar status hutannya dilepaskan, begitu kepada Kementerian, KLHK, juga kepada Pemda. Itu biasanya negosiasinya seperti itu, baru kemudian dia bisa melakukan izin usaha perkebunan. Jadi kalau masih status kawasan yang hutan ilegal. Itu untuk penguasaan di alokasi tanah di kawasan hutan. Kemudian ini di perkebunan nih, teman-teman. Peruntukan sumber agraria di perkebunan sawit. Bisa dilihat
Siapa yang mendominasi? Warna apa? Warna oranye. Warna orange itu apa? Swasta, Bu. Swasta, Bu. Swasta ya. Jadi ini perkebunan rakyat juga. Belum lagi perkebunan Pirbun ya. Salah satu ciri tadi yang program kapitalis di sektor agraria itu kan agroindustri itu perkebunan. Jadi sistemnya adalah kemitraan. Plasma inti. Kalau saya ke lapangan menemu petani pernah bilang begini, pokoknya jangan mau Bu, yang namanya sistem kemitraan itu sudah pasti merugikan petani. Jadi tanahnya tanah petani, nanti modal diberikan oleh perusahaan, tapi kemudian petani nanti tinggal menerima keuntungan dari misal skemanya 20%, 80%. Jadi 20%, 80% perusahaan, karena tadi perusahaan yang menyediakan input produksi, sehingga pembagiannya itu sesuai negosiasi. Ada yang 60-40, ada yang 20-80 begitu. Dan itu dibayarkan baru setelah beberapa tahun katanya, karena ada proses pembukaan lahan yang juga memerlukan modal yang itu dilakukan oleh swasta. Jadi petani tidak akan mendapatkan apa-apa dari lahannya yang sudah dimitrakan dengan perusahaan perkebunan. Biasanya seperti itu. Tapi klaim perusahaan berbeda, itu sebagai justru membantu masyarakat, padahal tidak ada masyarakat yang merasa dibantu dengan pola-pola kemitraan seperti itu. Ini masalah agraria di perkebunan juga. Nah, kemudian ini luas lahan sawah di Indonesia semakin hari semakin terkonversi. Jadi selama 2013 sampai 2018 1 juta hektar ya. 1 juta hektar itu terkonversi, baik itu dengan perumahan maupun ya kebanyakan sih perumahan. Kalau dulu mungkin teman-teman di kampus masih banyak perumahan-perumahan yang dulunya itu bekas sawah gitu di belakang kampus dan sebagainya, tapi sekarang sudah semuanya hampir perumahan. Itu terancam. Lalu kemana perginya petani yang menggarap 1 juta hektar sawah tersebut? Pernah nggak kalau misalkan dulu melihat itu sawah, sekarang itu bangunan, kira-kira petaninya kemana ya? Kan itu yang jadi pertanyaan. Hasil sensus pertanian di sini. Peningkatan petani gurem cukup signifikan ya. Mulai dari 6 juta apa 6.000 nih? 6.000, kemudian sampai 10, 19, 14, 16 sempat mengalami penurunan, tapi kemudian dia naik lagi. Jadi ini diferensiasi petani ya, kelas petani, dampak dari terintegrasinya petani kepada sistem kapitalis. Diferensiasi ini tadi ada yang dia bisa merespon perubahan, kemudian menjadi petani kaya, petani menengah, kemudian ada juga yang terpental, tapi juga sebenarnya tadi munculnya petani-petani gurem, petani lahan sempit, itu bisa jadi karena land grabbing atau perampasan, atau sehingga terjadi polarisasi ya. Ini sudah dibahas di kuliah Pak Awan saya kira. Rata-rata penguasaan lahan rumah tangga, lahan pangan semakin berkurang, tadi terlihat dari konversi, ini untuk sawit, rata-rata biasanya 2,24 hektar per kakak. Padahal sawit itu kalau dia mau untung banyak itu kalau 2 hektar rasanya ya hanya sebatas memenuhi kebutuhan saja begitu. Karet 1,3 hektar, pangan ternyata rata-ratanya 0,86 hektar. Ini rata-rata. Rata-rata banyak juga mungkin yang yang di bawah 0,25. Kalau rata-rata kan kita tidak tahu ya. Sebenarnya tinggi di berapa banyak yang tinggi, berapa banyak yang rendah. Ini peruntukan lahan ya. Bagaimana peruntukan lahan ini dalam konteks kebijakan neoliberal seperti ini kondisinya teman-teman. Ada yang ditanyakan sampai sini? Peruntukan lahan di sini dalam hal ini. Teman-teman kan sudah belajar perubahan bentuk landscape di ekopetan, tapi di sini lebih kepada bagaimana perubahan-perubahan peruntukan lahan, perubahan-perubahan agraria di dalamnya, penguasaan lahan. Ini yang terjadi.
Seperti itu. Ada pertanyaan? Ketika memahami peruntukan lahan dalam konteks kebijakan neoliberal. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada nih, benar. Suara saya masih terdengar ya? Masih Ibu. Masih semangat kan teman-teman, tidak tidur? Tidak Ibu. Tidak ya. Saya menggebu-gebu nih soalnya. Semoga teman-teman tidak tidur. Oke, sampai di sini cukup ya. Kita masuk ke bentuk strategi rumah tangga petani sebagai konsekuensi perubahan agraria. Jadi bagaimana kemudian tadi ya nasib petani yang mulai terpinggirkan, mulai banyak yang berlahan sempit seperti tadi sebagai konsekuensi dari kebijakan neoliberal begitu. Bagaimana kemudian petani itu melakukan strategi. Nih, kita kembali lagi sedikit pada usaha tani keluarga. Jadi memang usaha tani keluarga dalam konteks kebijakan neoliberal, usaha tani keluarga itu justru menjadi andalan. Petani kecil masih bertahan dalam suatu ekonomi yang didominasi relasi kapitalis dan menjadi bagian organik dari perekonomian dunia. Ini mengulang ya teman-teman. Masyarakat tani adalah masyarakat pedesaan yang di dalamnya tidak terdapat pasar tenaga kerja dan ekonominya semata-mata terdiri dari satuan-satuan usaha tani keluarga. Tidak bersifat profit maximization, akan tetapi membangun dan menjaga keseimbangan tenaga kerja konsumen sehingga ditentukan oleh penilaian subjektif tentang jerih payah. Jadi usaha tani keluarga ini dinilai penting karena memang menurut saya lupa mengutip ya, 80% kebutuhan pangan dunia itu dari usaha tani keluarga. Dan pada tahun 2013, kalau tidak salah, itu kan dari PBB juga sudah mulai meluncurkan kebijakan family farming ya. Bagaimana usaha-usaha tani keluarga ini coba berjalan lagi begitu. Tapi di satu sisi juga kita bisa melihat bagaimana usaha tani keluarga yang sudah ada. Yang sudah ada seperti apa kondisinya, kenyataannya. Dan ini kita mengambil kerangkanya Chayanov. Dan Chayanov ini memang dia Rusia ya, jadi konteksnya tidak hanya Indonesia. Teman-teman nanti bisa melihat relevansinya terhadap Indonesia seperti apa, karena ini lebih kepada tapi diklaim cukup relevan juga untuk semua negara di pendekatan kerangka Chayanov ini. Ini unit produksi petani menurut Chayanov. Pertama, tenaga kerja tanpa upah. Jadi keluarga sebagai tenaga kerja tidak dikerahkan melalui pasar. Kalau misalkan kita pakai sistem pertanian kapitalis, itu kan tenaga kerja dibayar ya, diupah, dan siapa saja boleh. Mau itu sistem kontrak, atau mungkin outsourcing, atau apa, begitu kan biasanya dalam pertanian kapitalis, atau tenaga kerja tetap untuk mengikat, begitu, biar tetap bisa punya keberlanjutan, biar tetap bertahan, tidak keluar. Kan kalau kapitalis begitu ya, ditingkatkan sedikit ekonominya untuk ditahan biar tidak keluar. Makanya kalau teman-teman nanti melamar ke perusahaan-perusahaan biasanya ada penalti karena itu modal buat mereka. Tenaga kerja itu modal tersendiri buat mereka. Jadi kalau sembarang keluar masuk itu mau dirugikan. Nah, kalau di dalam tenaga kerja, di dalam unit produksi pertanian, tenaga kerja ini tenaga kerja tanpa upah. Biasanya mengandalkan keluarga. Kalau ayah tidak cukup, dia mengajak anaknya biasanya. Dan biasanya anaknya juga sesuai kebutuhan, tidak kemudian harus bekerja sama lamanya seperti ayahnya gitu. Karena tadi tidak, pertaniannya hanya untuk memenuhi kebutuhan. Kalau memang sudah cukup dengan bekerja 2 jam, anaknya membantu, tidak perlu anaknya harus menambah jam kerja lebih banyak. Tuh. Kemudian tadi tidak ada kapital. Modal tidak sama dengan kapital, modal petani tidak digunakan untuk memproduksi nilai lebih. Modal petani bisa berupa jalan, kanal, sumur, terasiring, ingatan pun jadi modal ya. Bagi cara-cara bertani itu kan cara-cara turun-temurun mengandalkan ingatan. Oh dulu seperti ini caranya gagal, sekarang coba beralih lagi. Bukan mulai satu penelitian yang terstruktur begitu. Bagaimana meningkatkan produksi pangan,
teknik budidayanya seperti ini sebagaimana yang teman-teman pelajari di IPB begitu teman-teman departemen lain. Tapi kalau petani tidak mengandalkan ingatan, mengandalkan uji coba seperti itu juga modal buat petani. Kalau dia ingatannya bagus, pernah melakukan hal yang sama dan itu bagus dan dia coba lakukan itu lagi, itu modal dia untuk bisa mendapatkan pertanian yang indah seperti itu. Keringat, benih, dan indukannya. Jadi kalau dia bisa mendapatkan benih dari indukan yang bagus, begitu itu keuntungan buat petani itu. Proteksi petani. Nah, bagaimana berstrateginya? Tadi, usaha tani dilakukan dengan melakukan keseimbangan. Jadi, ini menurut Chayanov, ada 2 keseimbangan temuan utama dari Chayanov. Yang pertama, keseimbangan tenaga kerja dengan konsumen. Yang kedua, keseimbangan antara faedah dan jerih payah. Jadi, bekerjanya unit produksi usaha tani itu dijalankan dengan menjaga keseimbangan ini. 2 keseimbangan yang utama. Tapi ada juga keseimbangan lainnya. Kita lihat keseimbangan tenaga kerja dan konsumen. Nah, ini teman-teman nanti dalam konteks Indonesia bisa dilihat seperti apa menurut teman-teman ya. Keseimbangan tenaga kerja konsumen itu merupakan hubungan antara kebutuhan konsumsi keluarga dan angkatan kerja yang ada di dalam keluarga. Jadi rasio angkatan kerja dengan konsumsi keluarga. Kalau berapa orang yang ditanggung, kalau ingat kembali mata kuliah kependudukan, usia produktif menanggung usia tidak produktif. Jadi kalau misalkan itu dipertimbangkan. Kalau misalkan kebanyakan jumlah yang ditanggungnya dibandingkan angkatan kerjanya, maka dia harus melakukan upaya yang lebih tenaga kerja itu untuk melakukan usaha pertanian. Tapi kalau ternyata angkatan kerjanya lebih banyak dibanding yang ditanggung atau jumlah konsumsi yang harus dikeluarkan, maka menjadi lebih ringan begitu. Karena tadi tidak ada upaya untuk mengejar keuntungan atau memutar keuntungan itu menjadi lebih tinggi nilainya. Itu yang terkait dengan keseimbangan tenaga kerja konsumen. Jadi rasio semakin banyak tenaga kerja yang tersedia di dalam keluarga, artinya anak-anaknya kalau sudah besar itu semakin mudah ya untuk bisa melakukan usaha atau lebih berkelanjutan ke pertanian indah tadi dibandingkan kemudian mungkin rumah tangga yang dia anaknya masih bayi itu belum bisa dilibatkan untuk berproduksi di usaha taninya. Petani memproduksi pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dengan senantiasa mencari keseimbangan antara jumlah tenaga kerja untuk mendapatkan jumlah panen tertentu. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan panen tertentu, maka yang diseimbangkan adalah tenaga kerja. Kalau misalkan dia tidak cukup sendiri, bapaknya misalkan untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, maka dia akan ajak anaknya. Tak peduli usia anaknya biasanya. Lebih baik ya. Makanya kalau kita sering temukan di dalam pertanian usaha keluarga itu, atau istrinya begitu, ketika anaknya belum memungkinkan. Ibunya ikut, kemudian anaknya ikut. Itu selain untuk untuk bisa mengejar target konsumsi, itu juga bagian dari upaya bagaimana menjaga keberlanjutan usaha pertanian keluarga itu sendiri. Jadi ada penerusnya, regenerasi. Jika kebutuhan konsumsi meningkat, sedangkan lahan langka, maka terjadilah intensifikasi dan perluasan kerja. Jadi kalau misalkan nih, dengan tenaga kerja yang ada, kemudian konsumsi meningkat, kebutuhan sudah banyak, lahan semakin sempit, maka biasanya strategi petani adalah melakukan intensifikasi. Dia akan melakukan banyak hal, upaya-upaya tertentu untuk bisa memaksimalkan lahannya, ya, dengan cara-cara ingatan dia, dengan cara-cara pengalaman bertani dia, atau dia melakukan perluasan kerja. Perluasan kerja itu bisa jadi ya keluar dari pertanian itu juga yang kemudian terkait tenaga kerja, keseimbangan tenaga kerja konsumen. Karena bagaimana ketika lahan sudah tidak ada pilihan lain. Dengan lahan yang ada tapi dia tetap bertahan.
Tenaga kerja dan konsumsi harus dikombinasikan dalam keseimbangan dinamis yang pada gilirannya mengatur cara konkret usaha tani dan operasinya. Ini untuk relevansinya dengan Indonesia, kita kalau ke lapangan saya sering memang melihat bagaimana anak petani ikut begitu ya, bekerja di sawah atau bekerja di lahan pertaniannya, tapi di sisi lain ada juga kemudian petani yang tidak usah ikut begitu karena tidak ingin karena tidak ingin anaknya seperti mereka yang merasakan bagaimana kemudian susahnya bertani. Ada yang seperti itu juga. Tapi ada juga yang memang harus begitu. Petani sudah menjadi jati diri sehingga memang meneruskan usaha tani keluarga menjadi keharusan. Kalau di Yogyakarta kemarin itu banyak kemudian tenaga kerja yang tadinya keluar begitu ya, anak muda yang tadinya keluar, tapi pada akhirnya balik lagi gitu. Ketika ayahnya sudah mulai tua begitu, sudah tidak mampu meneruskan pertanian, maka dia akan rela meninggalkan pekerjaannya di luar sektor pertanian untuk kembali meneruskan usaha tani keluarga. Ini dalam rangka menjaga tadi tenaga kerja, keseimbangan antara tenaga kerja dan konsumen. Karena bagi mereka bertani lebih dengan lahan yang ada itu lebih sustainable, lebih baik untuk mereka dibandingkan mereka terserap di luar sektor pertanian yang tidak menguntungkan juga buat mereka. Itu terkait keseimbangan tenaga kerja. Nah, ini keseimbangan jerih payah dan faedah. Jerih payah itu alokasi kerja ya, kemudian faedah itu manfaat atau hasil dari produksi pertaniannya. Kalau di ini utility, Dajeri, apa bacanya nih? Jadi kalau mau di P1 misal, kalau mau tingkat produksi P itu tingkat produksi ya, P2, P3 itu tingkat produksi. Kalau mau di tingkat produksinya di P1, maka jerih payah yang dia lakukan harus di S1 dan faedah yang dia faedah yang dia dapatkan juga di E1 ini. Ada persilangan antara faedah dan jerih payah. Kalau dia mau unit produksinya ditingkatkan, maka jerih payah juga harus ditingkatkan sehingga memang manfaat atau hasil yang didapatkan tadi meningkat juga. Itu kemudian hitung-hitungan yang dilakukan oleh petani. Kalau merasa cukup di P1, maka dia akan mengeluarkan jerih payah. Tapi ada jerih payah yang berkurang. Apa jerih payah yang berkurang? Jerih payah yang berkurang itu passion, teman-teman. Kalau teman-teman lihat misalkan petani sudah tua, renta, kadang kasihan gitu ya, harus nyangkul. Tapi ternyata bagi dia itu passion. Artinya justru kalau dia tidak bertani, dia merasa sakit badan gitu, atau sesuatu ada yang kurang. Itu yang namanya jerih payah yang berkurang. Ada keuntungan dari dari jerih payah yang dia lakukan itu sebagai keuntungan, sehingga ketika dia terus memaksimalkan jerih payahnya, dengan sendirinya faedahnya menjadi meningkat. Faedah yang ingin didapatkan tidak melulu peningkatan produksi jangka pendek, tapi juga pertanian yang indah jangka panjang. Jadi mereka mengeluarkan jerih payah ini tidak hanya untuk semata-mata untuk konsumsi sekarang, tapi tadi jerih payah itu dilakukan untuk pertanian yang indah di jangka panjang. Makanya dengan menambah tenaga kerja, itu salah satu jerih payah yang dilakukan. Kerja pertanian bisa saja dialami sebagai kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Itu mengurangi jerih payah. Contoh petani yang memproduksi susu untuk pembuatan keju di Italia. Jadi ada petani begitu, petani di Italia, ini contohnya Cayanok di Italia, bagaimana dia memproduksi susu untuk sebagai bahan dasar pembuatan keju. Itu yang dilakukan upaya, bahasanya bahasa Italia, harus baca lagi bukunya. Namanya secara bahasa Indonesia pemeliharaan. Jadi bagaimana dia memelihara sapi itu secara intensif. Nah, ada dua kemungkinan ketika dia memilih misalkan sapi unggul. Ketika dia memilih sapi unggul untuk dia
lakukan secara intensif pemeliharaannya. Kalau intensif itu tadi ya, jerih payahnya diberikan kepada sapi unggul, sapi yang unggul itu ada dua kemungkinan. Dia menjaga sapi unggul itu jangan sampai dijual kepada orang lain agar dia memiliki kualitas produksi yang bagus terus-menerus. Itu pilihan yang dilakukan oleh petani. Tapi kalau misalkan pada petani tertentu, misal ketika dia lebih mempertahankan sapi yang unggul tadi dan tidak dijual, kalau sapi yang unggul tidak dijual, itu kan kalau dijual kan tentunya mahal harganya. Tapi kalau dia lebih memilih misalkan tidak dijual, tapi kemudian sapi itu mati, maka ya dia akan justru mendapatkan kerugian. Nah, membuat keseimbangan atas sumber daya yang ada, jerih payah yang ada dengan faedah yang ingin didapatkan itu bergulat di antara petani seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu pertanian. Bagaimana kemudian dia harus hitung-hitungan ya atau melakukan pergulatan dari kemudian sumber daya yang ada dengan melihat jerih payah dan faedah ini, menjaga keseimbangan. Kalau dia faedahnya ingin mendapatkan pertanian yang indah pada jangka panjang, maka bagaimana kemudian dia melakukan jerih payah tersebut dengan salah satunya tadi pilihan kepada fokus untuk memelihara sapi yang unggul. Itu salah satu contoh keseimbangan antara jerih payah dan faedah. Kemudian keseimbangan lainnya ada juga tapi tidak utama, ini menurut Chayanov. Dalam usaha taninya, petani juga memperhatikan keseimbangan antara manusia dan alam hidupnya. Jadi, produksi bersama membentuk ulang kehidupan sosial dan alam. Kalau misalkan kita lihat biasanya pada pertanian tradisional, itu kan ada sistem berak ya. Berak itu dijaga dulu sebelum dia memperhatikan keseimbangan alam gitu. Sebelum ditanami lagi, dia dijeda dulu untuk mengembalikan unsur-unsur hara. Karena terbukti misalkan dengan dia terus-terus di pestisida, itu membuat unsur hara itu menjadi berkurang, kesuburan tanah menjadi berkurang, makanya petani juga memperhatikan hal ini, keseimbangan antara manusia dan alam. Oke, mereka memang butuh, tapi kemudian alam juga harus proses pembentukan dan pembentukan ulang alam itu diperhatikan juga oleh petani biasanya, karena ini terkait dengan keberlanjutan usaha tani mereka. Kemudian keseimbangan antara produksi dan reproduksi. Keluarga tani cenderung berhasrat untuk mencapai kebutuhan sebaik mungkin dan menjaga stabilitas usaha taninya. Jadi ketika dia berproduksi, dia akan memikirkan tadi bagaimana kemudian dia mereproduksi kembali sebagai upaya jangka panjang dia terhadap usaha taninya. Jadi tidak hanya mikirnya untuk sekarang, petani itu walaupun tidak oriented profit ya, walaupun tidak profit oriented, tapi kemudian dia memikirkan juga bagaimana reproduksi. Ada juga keseimbangan antara sumber daya internal dan eksternal. Input pertanian pada usaha tani itu tidak hanya di dalam sumber daya internal, tapi juga sumber daya eksternal yang saling dipertukarkan. Tadi dia keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki, dia harus pintar juga bagaimana menyeimbangkan dengan sumber daya eksternal yang dia perlukan, dan itu dipertukarkan, bisa cara dipertukarkan dengan petani lain atau juga dengan pemilik modal begitu. Kalau saya pernah ke usaha pertanian padi itu di Poso, itu sangat bergantung kepada pemilik penggilingan padi. Jadi modal itu disediakan oleh dia. Tadi ya, ketika keterbatasan sumber daya, maka dia juga perlu modal finansial untuk bisa memenuhi kebutuhan usaha taninya begitu, dan ini juga berlaku untuk modal-modal pinjaman, dan itu ternyata bunganya tinggi juga gitu. Nah, bagaimana petani ini menjaga keseimbangan antara sumber daya internal dan eksternal, artinya dia bisa tetap bagaimana agar pemilik penggilingan padi ini mau meminjamkan modalnya, itu dia jaga begitu, seperti itu, untuk bisa tapi juga tidak berat dia lakukan pembayaran.
Itu keseimbangan-keseimbangan yang diperhatikan betul oleh petani. Ada juga keseimbangan antara otonomi dan ketergantungan. Selain memiliki sistem relasi sosial dan pengambilan keputusan yang independen dan terorganisir, usaha tani juga menjadi sasaran ekstra surplus. Jadi entitas petani itu di satu sisi otonom, dia punya hak untuk memutuskan segala hidupnya, tapi di sisi lain dia juga tergantung. Mau tidak mau tergantung pada pada sumber-sumber kapitalis begitu ya, sehingga bagaimana petani juga memperhatikan itu. Dia ingin berdaulat secara ekonomi, tapi dia tapi dia juga harus bergantung kepada sistem di luar sistemnya. Ini juga keseimbangan yang terakhir ya, keseimbangan antara skala dan intensitas. Skala itu jumlah objek tenaga kerja, unit, lahan garapan, hewan ternak dihitung per unit tenaga kerja, itu skala. Intensitas, intensity of farming. Scale of farming. Kemudian intensitas itu produksi per objek tenaga kerja. Jadi intensitas. Kalau misalkan dia mau menghasilkan usaha ekonomi dengan segala yang lebih besar, maka dia harus meningkatkan skala usahanya, kemudian juga intensitas kerjanya dia tingkatkan. Tapi kalau ingin melakukan pertanian yang ekonomis, style of farming economically. Jadi pertanian yang ekonomis, ya dia intensitas bertaninya sederhana saja, rendah, begitu skala usahanya juga rendah. Atau usaha tani yang hemat tenaga kerja, labor saving style of farming. Jadi usaha tani yang hemat tenaga kerja itu skalanya ditingkatkan, tapi intensitasnya rendah. Skala itu tadi produksi per jumlah objek tenaga kerja. Jadi lahan garapannya bisa saja tinggi, tapi misalkan intensitas terhadap lahan itu tidak terlalu dipikirkan. Misalkan cukup setahun satu kali panen, tidak perlu dengan dua kali panen atau tiga kali panen. Jadi hemat melakukan pekerjaan dengan skala unit lahan yang ada, seperti itu. Atau mau style of farming intensively, jadi pertanian intensif, skalanya rendah tapi kemudian dia lakukan dengan intens, lahan sempit tapi kemudian intens, maka juga itu menghasilkan pertanian yang intensif. Itu kira-kira. Dan bagaimana kemudian petani melakukan penyeimbangan ini sesuai dengan apa yang mereka kejar. Ini terkait dengan strategi petani. Dan ini kita tidak bisa, makanya kemudian kalau kita ke lapang, kita harus jeli mempertanyakan ini, bagaimana mereka mengatur skala, bagaimana mengatur intensitas, bagaimana mereka memahami tadi ketergantungan, bagaimana mereka mengelola otonomi, begitu, bagaimana mereka apa saja tadi keseimbangan itu mereka pertimbangkan. Teman-teman bisa tanyakan kalau nanti kalau misalkan berkesempatan mendatangi rumah tangga petani ini, bagaimana memainkan keseimbangan tersebut. Sehingga memang menurut Chayanov, bertani itu seni. Perlu seni ya. Pertama, dia perlu seni dalam pengkondisian lahan atau misalkan ternak itu sendiri. Kemudian juga dia perlu pemilihan dan peningkatan varietas tanaman, bagaimana itu dia diupayakan. Kemudian juga seni menetapkan input tenaga kerja, bagaimana kemudian tenaga kerja yang harus dialokasikan dengan angkatan kerja yang tersedia di rumah tangganya, itu menjadi pertimbangan dilakukan begitu dengan luas lahan yang dimiliki. Bagaimana juga dia melakukan pembentukan modal dengan modal yang dia punya, bagaimana itu dibentuk. Kemudian juga dia selain itu yang paling penting pengembangan pengetahuan dan jejaring. Itu juga
petani juga melihat itu sebagai suatu strategi bagaimana agar dia bisa bertahan di dalam pertanian. Itu kira-kira teman-teman, ini rangka teori. Jadi empiricalnya memang harus ke lapang. Saya punya keterbatasan waktu sebenarnya mencari contoh yang empiris bagaimana petani itu melakukan keseimbangan ini begitu. Tapi secara kerangka kira-kira begitu. Ada pertanyaan tidak terkait strategi petani ini? Ada? Talking. Suara saya terdengar kan? Saya seperti berbicara sendiri. Masih kan? Terdengar. Nah, teman-teman, praktikumnya nanti itu kan teman-teman kalau tidak salah sudah di-share Mas Tri ya. Jadi memahami strategi rumah tangga petani. Kalau memang bisa dapatkan dari bacaan, silahkan bacaan dan teman-teman lihat relevansi kerangka Chayanov ini, bagaimana petani melakukan keseimbangan tersebut dari mulai tadi tenaga kerjanya seperti apa, kemudian faedah yang ingin didapatkannya seperti apa, terus juga tadi keseimbangan otonomi, keseimbangan alam dan sosial ya. Nah, hal-hal tersebut teman-teman kalau misalkan berkesempatan untuk mengerjakan tugasnya, kalau ada petani yang bisa diwawancari itu lebih baik. Atau mungkin bisa mencari secara literatur, seperti petani tebu. Petani tebu itu petani gula ya. Itu salah satu petani yang sangat dekat sekali dengan sistem kapitalis. Karena apa? Karena kan produksi gula ya. Biasanya mereka itu bertani menyediakan bahan baku untuk industri gula, dan itu bisa sistem kontrak, sistem sewa, baik itu kepada tanah kas desa maupun misalkan kepada tanah perusahaan sih jarang mungkin, karena memang perusahaan juga bergantung kepada petani, tapi itu sangat ditentukan mulai dari harga dan sebagainya, itu sangat ditentukan oleh harga pasar ya gitu. Kemudian cirinya juga tebu itu sifatnya dia harus langsung diproses. Jadi kalau misalkan 2 hari ditunda, setelah dipanen tidak diproses, itu akan busuk dan petani akan mengalami kerugian. Jadi waktu panen pun akan sangat ditentukan oleh pabrik begitu. Nah, itu bisa dilihat sebenarnya bagaimana petani berstrategi pakai pendekatan Chayanov, dan apakah semua itu relevan. Tadi keseimbangan yang tadi itu relevan dalam konteks pertanian Indonesia. Kalau menurut beberapa ahli cukup relevan karena tadi melihat banyak juga begitu ya, tenaga kerja rumah tangga itu bukan satu isu yang baru, tapi memang banyak dilakukan oleh petani sebagai bentuk, bahkan bisa dibilang sebagai bentuk eksploitasi rumah tangga begitu, tenaga kerja. Ada istilah juga self exploitation. Ada masukan, saran, teman-teman? Bagaimana? Clear atau bingung? Ini ada 2 nih, antara ngerti, antara sama nggak ngerti. Kalau diam, Ulia jangan senyum-senyum aja ya. Saya ini Bu, jadi kepikiran tentang petani yang ada di tempat saya Bu. Nah, bagus tuh kalau didatangi. Gimana petani di tempat Ulia? Enggak, kemarin kan saya ikut petani padi sih Bu, kan kemarin saya ikut forum yang petani di Kendeng itu ya Bu. Nah, mereka tuh sistemnya itu adalah mereka ngambil modalnya tuh dari perbankan. Tapi cara membayarnya itu bergantung pada hasil panen gitu. Nah, terus kalau misalkan di sini kan musimnya tuh nggak terlalu teratur gitu ya Bu. Jadi hasil panen itu nggak cukup menentu. Iya Bu, nggak cukup buat bayar modal yang dipinjam dari bank tadi Bu. Jadi itu masalah yang besar sih Bu di tempat saya. Nah, tapi begini, tapi mereka tetap bertahan Ulia, ya kan?
Iya Bu, tetap bertahan. Nah, ada satu hal yang buat mereka bertahan, itu yang bisa ditanyakan kira-kira dan ini memang harus digali ya, harus pertanian harus penelitiannya, penelitian kualitatif begitu, ditelusuri bagaimana mereka memainkan atau bergulat memainkan input-input produksi itu seperti itu ya, atau kan dia punya hutang jangka panjang atau bagaimana, itu bisa dilihat. Pertimbangan-pertimbangan, keseimbangan yang dilakukan oleh petani tersebut agar tidak terlalu tergantung kepada permodalan yang ada, karena kan lumayan sebenarnya sistem perkreditan modal itu juga lumayan menghisap ya, bunganya tinggi, udah mah petani tidak modal gitu harus membayar modal lebih, biasanya begitu. Jadi seperti di Poso itu juga kemarin saya lihat petani itu merasa berat dengan modal, tapi satu sisi terbantu karena dengan dia bisa mengambil modal pinjaman modal ke penggilingan, itu dia bisa memutar usahanya. Tapi kemudian dia harus menjual berasnya kepada penggilingan itu dengan harga yang ditentukan oleh penggiling padi itu, si pemilik penggilingan padi itu. Jadi dia tidak punya pasar lain, harus dijual kepada dia, dan harganya tentu, jadi ketika ada harga yang lebih tinggi di luar sana, dia tidak bisa ke sana karena sudah dikuasai oleh pemilik penggilingan padi tadi. Itu terkait harga. Yang kedua, dia juga harus membayar cicilannya dengan dilebihkan begitu. Jadi kalau misalkan pinjam sekarung beras untuk modal, maka dia harus membayar berapa begitu, berapa karung, ada lebih atas 1,5 karung atau bagaimana, itu seperti itu. Jadi tertindas 2 kali. Tapi ya itu sumber modal. Nah itu berarti bagaimana dia jerih payahnya menjadi lebih tinggi untuk bisa mendapatkan faedah yang sesuai dengan kebutuhan. Dan bagaimana itu diseimbangkan, artinya kalau misalkan dia mampu membayarnya sekian, maka dia tidak akan bisa meminjam modal yang tinggi. Itu sudah dia perhitungkan antara faedah dan jerih payah. Karena tadi dengan modal tinggi juga itu pasti akan menghasilkan jerih payah yang lebih besar juga kalau minjem modalnya tinggi. Sementara faedah dia tidak terlalu mengejar panen yang tinggi, kan cukup dengan panen segini, atau bahkan targetnya juga di bawah target pemenuhan kebutuhan. Kadang juga itu yang mungkin luput dari Cayano ya. Jadi mereka punya target konsumsi sekian, tapi hanya faedah yang dia kejar tidak nyampe dari yang kemudian yang mereka butuhkan. Nah, petani punya cara-cara sendiri, tapi masih bisa tetap hidup kok begitu. Dengan apa? Mungkin dia tadi intensifikasi, mempertimbangkan keseimbangan produksi dan reproduksi, mempertimbangkan keseimbangan lainnya, begitu. Itu ya Ulia ya. Jadi kalau bisa didatangi petani, diwawancara sebagai yang tugas mandiri minggu ini lebih bagus tuh. Kalau yang lainnya tidak punya akses terhadap petani, bisa sumber literatur. Baik Bu. Dari saya mungkin cukup sih Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ulia. Yang lain? Saya Bu. Eli, ya. Tapi lebih ke sama kayak Ulia, lebih ke petani yang ada di sini kasusnya. Jadi ada kasusnya yang di Cipta Gelar juga, Ibu pasti tahu sih. Jadi di sana tuh ada program-program dari luar gitu. Eli juga baru dengar kemarin-kemarin sih. Di mana rumahnya, Eli? Di daerah Lebak Banten, Cipta Gelar. Oh iya, Lebak Banten. Nah di sana tuh ada program-program yang masuk itu, dan Eli dengar kemarin ada kayak katanya orang dari Jepang ngasih modal gitu, terus memberdayakan pemerintah, masyarakat di sana dijadiin kelompok-kelompok gitu. Mereka dikasih modal buat kayak membuat kebun-kebun, tapi kebun kayak sayuran yang gitu-gitu Bu. Satu kelompoknya 30 orang. Terus satu kebun itu berapa hektar ya? Berapa luas ya luasnya? Lupa.
mereka kelola oleh 30 orang gitu. Nah, hasilnya itu mereka jual ke orang yang ngasih modal itu, dan hasilnya buat mereka gitu, gak dipotong sama sekali. Itu kan kayak wah, menguntungkan masyarakat dan kayak masyarakat berterima kasih banget. Dan tadi Ali dengar kayak ada yang swasta dia yang apa sih, bisa aja ngambil alih si lahan-lahan itu. Nelly kayak khawatir, itu kan kayak termasuk masuk kapital ke sini kan, kapitalis gitu ke sini. Takut ke depannya gitu bakal kayak ngira-ngira ke depannya gimana ya, apakah nanti bisa bisa lahannya terambil atau itu tuh kayak ada politik di dalamnya kan, orang sini kan nggak tahu sebenarnya gimana, cuman iya aja Ya, terus lahannya kayak lahan siapa tadinya? Sorry. lahan bersama Ibu. Lahan bersama ya. Hmm. Ya, itu biasanya memang begitu. Jadi Terus kayak ada lagi? Saya dengarkan dulu. Iya Ibu, terus kayak mungkin ada masukan harusnya digimanain gitu biar mencegah hal itu gitu. Karena takut Ya. juga kan Bu kayak. Ya, jadi ya di pedesaan itu biasanya ada lahan komunal ya. Lahan komunal saya nggak tahu nanti di beberapa desa apa. Biasanya berbeda. Memang status kejelasan lahan itu menjadi penting di dalam satu pertanian petani gitu ya. Karena justru dengan ketidakjelasan status itu memang menurut Cayanov itu petani itu rentan ketika ada ketidakjelasan terhadap status lahan. Itu yang pertama. Jadi kalau perusahaan Jepang kayak misalkan Korea itu kan lebih banyak biasanya ya LSM yang kepentingannya penelitian ya, pengembangan pertanian gitu ya. Jadi tidak semata-mata untuk produksi sistem kapitalis itu bagus, tapi biasanya tadi itu pilot project itu kan project menyasar masyarakat itu bagus. Nah, tadi perlu diperhatikan juga keberlanjutannya. Salah satu untuk melihat keberlanjutan status. Jadi apakah dia lama masyarakat yang sudah di blok-blok, di kelompok-kelompokan itu sampai harus di awal jelas sampai seberapa lama penguasaannya dan sebagainya, sehingga memang ada upaya-upaya untuk melakukan menjaga sustainability keberlanjutannya, Eli. Nah, karena memang status lahan ini menjadi krusial, itu yang harus dipastikan. Apakah itu lahan bersama? Kalau lahan bersama biasanya dikelola saat itu, tapi tidak boleh diwariskan. Ada ketentuan-ketentuan komunal di sana. Atau sebenarnya lahannya sudah dijual juga kepada orang Jepang. Jadi kalau misalkan penelitiannya selesai, proyeknya selesai, maka selesai juga gitu. Sampai jangka waktu berapa lama, karena kepentingannya untuk penelitian. Seperti itu sih kalau pandangan saya. Nah, nanti bisa kalau itu dilihat dalam konteks lahan seperti itu, unit produksi kan itu ya, unit produksi objek usaha tani begitu, lahan itu. Bagaimana petani tersebut berstrategi, Eli, kalau mau dilihat ya. Dia kan diuntungkan dengan program-program yang dibawa kan ya. Nah, apakah dengan dia mendapatkan keuntungan atau misalkan tadi fasilitas permodalan begitu ya, atau fasilitas input produksi yang cukup tersedia, sejauh mana itu membuat mereka lebih sustainable, lebih mampu mencukupi kebutuhan pangannya, dan apakah kapitalnya diakumulasikan ataukah ya sebagai modal saja untuk subsisten gitu. Itu bisa dilihat juga, Eli, kalau mau digunakan di kerangka Cayanov untuk tugas mandiri ini. Bagaimana menurut Eli? Oh iya Ibu, nangkap. Terima kasih Bu. Jadi kayak kalau mau dilihat dari teori ininya, lihat gimana si petani itu berstrategi ya Bu. Apakah dia itu dari fasilitas itu membuatnya dia lebih berkelanjutan,
terus modal itunya itu atau mengakumulasi diakumulasikan kapitalnya, terus bagaimana penggunaan tenaga kerjanya kan gitu ya. Jadi pakai kerangka-kerangka unsur-unsur Chayanov itu melihatnya. Oh iya. Ya. Keseimbangannya dilihat. Komoditasnya apa? Sayuran kalau yang itu yang kelompok, tapi apa sih pekerjaan utama mereka tetap petani padi gitu Bu. Itu kayak jadi ini ada dua ini ya. Nah, kan bisa dilihat juga pertanian padinya. Itu kan program baru biasanya ya, program baru, dan nggak tahu apakah petani perlu cara-cara untuk beradaptasi dengan pertanian sayur, itu juga dinamika tersendiri itu melihat. Kalau misalkan mau melihat pertanian padinya juga bagus kalau menurut saya, bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh petani di situ. Apakah nanti saling bersinergi antara sayur dengan saling memberikan input begitu ya, bisa juga dilihat. Karena kan sekarang memang sedang tren masakan Jepang, masakan Korea gitu ya. Jadi pasar untuk pasar untuk sayuran-sayuran untuk restoran untuk restoran Jepang seperti itu sekarang meningkat juga. Organik ya? Organik nggak? Iya, organik. Iya, organik. Saya pernah tuh ke petani di Cianjur di dekat Puncak sih. Itu dia tanah milik sebenarnya, tapi kemudian petani muda ya, ikatan petani muda, mereka berorganisasi untuk sama-sama memasok Yoshinoya. Mungkin ada yang senang dengan Yoshinoya, makan Yoshinoya gitu ya, buka saum. Nah itu banyak juga dipasok dari petani-petani. Nah sekarang trennya mungkin, dan pada saat saya ke sana itu datang juga seorang supplier begitu ya, meminta petani tersebut menanam suatu komoditas yang dia bisa menjamin pasarnya. Menjamin pasar artinya dia minta kebutuhan 1 ton jahe gitu. 1 ton jahe organik untuk dia langsung bawa diekspor. Nah itu kan, dalam kerangka Chayanov itu bisa dilihat bagaimana kemudian hal tersebut relevan tidak. Jangan-jangan sebenarnya petani juga melakukan upaya-upaya lain yang dia berorientasi kepada profit juga begitu. Tidak semata-mata hanya sebatas memenuhi kebutuhan. Itu bisa menjadi kritik juga. Masih ada nggak sih petani saat ini yang hanya sebatas tadi subsisten gitu? Atau karena mengejar keuntungan itu menjadi sesuatu yang sulit, maka subsisten saja udah alhamdulillah, kan bisa juga begitu ya. Jadi artinya kerangka Chayanov ini bisa tidak saklek kemudian ada di konteks pertanian Indonesia gitu. Tapi setidaknya kondisi-kondisi petani subsisten itu juga banyak. Karena diferensiasi kelas tadi ya, sudah masuk kelas mana nih orang-orang yang sudah memanfaatkan pasar, misalkan orang-orang yang sudah terpenetrasi oleh modal, akses terhadap permodalan yang mudah, ternyata sudah mampu meningkatkan petani menjadi kelas-kelas yang lebih atas, sehingga tidak orientasinya tidak subsisten lagi, kan seperti itu. Nah, petani yang rumah tangga petani yang teman-teman mau angkat nanti di praktikum seperti apa? Bisa. Dia berhasil misalkan naik kelas atau juga masih subsisten. Kalau masih subsisten, bagaimana strategi-strategi yang dilakukan? Kan bisa seperti itu ya. Gimana, Eli? Iya Ibu, paham, terima kasih. Jadi di sana juga lanjut lagi. Mereka kayak ngejual si sayurannya itu, hasilnya itu kayak cukup untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri, dan nggak buat paling nambah, kayak mungkin nambah kalau untungnya banyak, nambah lahan gitu. Itu masuk subsisten apa masuk ke itu ya? Kalau untungnya banyak untuk apa? Nambah lahan paling seperti itu, tapi itu kayak butuh waktu lama gitu. Iya, investasi ya. Tapi kalau memang dia berorientasi itu sudah mulai ke naik kelas, jadi sudah mulai terdiferensiasi menjadi petani yang kapitalis begitu. Berarti yang itu sudah bergeser mulai ke kapitalis ya? Di sana soalnya tanah masih murah ya.
Kalau dibandingkan di juga, kota, iya sih. Ya ini masalah tanah murah, tanah mahal juga kan ada satu bidang tanah, tapi kalau di kota mahal, di desa murah, itu kan salah satu ciri kapitalistik. Jadi nilai tanah itu ditentukan bukan pada tanahnya, tapi pada keberadaannya. Seperti itu. Posisinya strategisnya di mana. Itu sudah kapitalistik. Oke. Gimana, Li? Oh iya, Ibu. Jadi nanti dijadikan tugas mandiri ya itu ya, petani itu ya. Ya, insya Allah, Ibu. Ibu, Bisa satu lagi, diwawancarai. terakhir banget. Kalau Ya, misalkan boleh. dia nambah lahannya kayak ngebuka hutan gitu yang kan Buka hutan ngebukanya, ya, masih banyak hutan di sana. Ya lumayan, Bu. Ya. Tapi berdampingan sama Taman Nasional gitu, Bu. Nah, itu iya. terus modalnya itu kan dari si hasil jualnya itu dia ngebuka hutan, terus modalnya bukan untuk tanahnya, tapi mungkin untuk ini yang lainnya membuka gitu. hutan kan? Ya, di dalam kerangka Cayanok itu juga ada namanya perluasan usaha ya, bukan perluasan sih, apa sih? Tadi membuka lahan, memperluas lahan. Sorry, bukan perluasan usaha, tapi membuka lahan baru. Itu dimungkinkan petani untuk membuka lahan baru ketika tersedia lahan di sekitar mereka. Dan itu tadi tidak semata-mata mungkin juga bukan untuk profit oriented, tapi juga untuk kebutuhan subsisten mereka, sehingga mereka harus membuka lahan. Seperti itu, Eli. Jadi dilihat juga, diwawancara juga nanti sebenarnya kenapa kemudian membuka lahan, kan gitu ya. Apakah selama ini kebutuhan kurang sehingga tadi jerih payahnya dilakukan dengan memperluas skala usaha. Itu kan jadi skala usaha. Ya. Skala usahanya diperluas dengan tenaga kerja yang terbatas begitu untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Gimana, Li? Oh iya, Ibu, paham. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, jadi intensitas skala itu diperhatikan juga. Karena perluasan lahan pertanian itu sekarang sudah agak sulit untuk di beberapa tempat, tapi mungkin di beberapa tempat lain masih dimungkinkan. Dan bagi Cayanok itu masih seperti itu. Masih bisa dimungkinkan termasuk ke dalam usaha pertanian subsisten. Oke, terima kasih ya atas atensinya hari ini. Tepuk tangan, saya apresiasi juga teman-teman. Selamat melanjutkan perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, saya live ya. Kuliahnya boleh dikirim nggak? Siapa ini? Ada Ibu, sekalian PPT-nya dikirimin. Ya, boleh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, sudah diingatkan.